Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Gimana kerja sama sekolahnya? Lancar gak? Mudah-mudahan lancar ya guys. Kita selalu diberikan rezeki dan juga kenikmatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang biografi seseorang yang sangat berpengaruh di dunia teknologi. Kan soalnya kemarin-kemarin gue ngebahas tentang kasus pembunuhan yang serem-serem lah ya guys. Sekarang gue pengen ngebahas sesuatu yang bisa membuat kita termotivasi gitu untuk kita maju, untuk kita keluar dari zona nyaman dan menjadi orang yang sukses. Nah, pasti kalian udah semua tahu guys soal brand yang dia diriin, ya ini Apple. Jadi gue bakal bercerita tentang pendiri Apple yang dimana dia bener-bener kerja keras banget untuk ngediriin brand ini. Dan itu perjalanannya sedih banget ya kalau menurut gue. Oke, langsung aja ya. Jadi pendiri Apple ini bernama Stephen Paul Jobs. Itu nama panjangnya ya, cuman dia biasa dipanggil Steve Jobs, yang lahir pada 22 Februari 1955 di Amerika. Dan dia juga lahir dari orang tua yang bernama Abdul Fattah Jandali dan juga Joanna Simpson. Ini orang tua kandungnya ya, karena nanti dia mempunyai orang tua angkat yang bernama Paul Jobs dan juga Clara Jobs. Karena memang si Steve Jobs ini dari awal lahir dia memang tidak langsung diasuh oleh orang tuanya, hanya beberapa waktu aja. Ya memang ketika masih bayi dia udah diserahin atau diadopsi oleh pasangan Clara dan juga Paul Jobs ini ya. Nah, dia juga mempunyai istri yang bernama Lauren Powell Jobs dan juga adik yang bernama Mona Simpson. Dia adik kandungnya itu cuma satu ya, si Mona Simpson ini. Dan dari pernikahannya si Steve Jobs sama si Lauren Powell Jobs ini dikaruniai 4 orang anak yang bernama Lisa Jobs, Eve Jobs, Reed Jobs dan juga Erin Sien Jobs. Jadi dia dikaruniai 4 orang anak ya guys. Oke, kita mulai dari masa kecilnya Steve Jobs ini. Jadi pertama kali Steve Jobs lahir ini dia memang langsung diasuh oleh orang tua angkatnya ya guys. Karena si Abdul Fattah Jandali dan juga si Joanna Simpson ini yang orang tua kandung Steve Jobs, dia berpikir dia tuh tidak akan bisa mengasuh si Steve Jobs ya. Karena mungkin dari ekonominya ya, karena memang ini tuh kecelakaan guys. Ya kalian tahu lah maksud gua kecelakaan kayak gimana ya. Jadi mereka pengen si Steve Jobs ini mempunyai pendidikan dan juga masa depan yang cerah dibanding mereka ya. Jadi secara tidak langsung mereka menyerahkan si Steve Jobs ini kepada orang tua angkatnya si Paul dan juga Clara Jobs ini. Nah, kemudian Steve Jobs tumbuh besar menjadi seorang remaja karena memang dia ini lahir di era-era perkembangan teknologi yang sangat pesat. Di situ dia datang ke sebuah pameran untuk melihat pameran-pameran teknologi kayak misalkan MP3 dan lain-lain, dan dia berpikir kayaknya gue bisa membuat suatu produk yang lebih bagus dari ini gitu. Karena menurut dia produk saat itu sangat tidak bagus banget, tidak sesuai standar lah, dia nggak suka kayak gitu. Jadi mungkin dia bisa membuat produk yang lebih bagus dibanding itu. Oh iya guys, pas Steve Jobs ini kuliah di namanya Reed College yang mungkin biayanya itu sebesar biaya di saat kita kuliah di Stanford pada saat itu ya. Jadi si Steve Jobs ini merasa dia tuh kuliah kayaknya nggak berguna banget gitu guys. Padahal dia sudah menghabiskan tabungan seluruh hidup orang tua angkatnya agar dia bisa kuliah di situ ya. Jadi mungkin Steve Jobs ini tidak nyaman guys pada saat kuliah, berada di dunia perkuliahan atau pendidikan itu. Mungkin dia bukan jiwanya ya, mungkin jiwa dia itu jiwa pebisnis. Jadi dia pengen buat sesuatu yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik gitu loh guys. Makanya dia menciptakan Apple komputer
Kamu tahu gak sih kalau misalkan Steve Jobs itu perjalanan hidupnya dia pernah menukarkan botol Coca-Cola itu untuk makan guys, dan dia juga pernah berjalan hingga 6 km untuk untuk makan makanan yang layak gitu loh, yang enak di kuil, semacam kuil Buddha apa Hindu gitu loh ya. Itu gila banget sih. Kalau lu mungkin sanggup gak ya kira-kira? Kalau gue sih kayaknya nggak sanggup kalau misalkan harus kayak gitu ya. Jadi memang perjalanan hidupnya ini cukup panjang ceritanya ya. Jadi mungkin gue singkat-singkat aja ya. Kemudian pada saat itu dia bertemu dengan seorang teman yang bernama Steve Wozniak. Jadi Steve Wozniak ini merupakan perancang handal komputer guys. Ahli banget di bidang komputernya. Dan pada saat itu si Steve Jobs mengajak Steve Wozniak untuk membuat sebuah komputer terbaru di garasi rumahnya Steve Jobs ya. Kalian harus tahu nih kalau Apple ini dimulai dari garasi orang tuanya si Steve Jobs ya, bukan dari sesuatu yang besar gitu, enggak ya. Dia dimulai dari sebuah garasi hingga menjadi perusahaan internasional yang bergengsi dan juga paling bernilai. Nah, setelah itu si Steve Jobs dan si Steve Wozniak ini membuat sebuah Apple komputer 1 yang dimana biayanya itu tadinya itu si Steve Jobs nelfon sampai ratusan kali ke beberapa investor, dan memang itu tidak ada yang mau mendanai guys. Mungkin kalau memang kita lahir di masa itu kita juga seperti itu ya, karena kita belum yakin dengan si Steve Jobs ini. Jadi dia nelfon sampai ratusan kali, sampai dia ngamuk, sampai dia nangis untuk nyari uang buat produknya itu dari ke beberapa investor. Tapi pada saat titik-titik yang sangat melelahkan, datanglah seorang investornya si Steve Jobs ini yang akan memberikan pendanaan buat biaya produksi dan juga penelitian Apple komputer yang pertama. Dan pada akhirnya Steve Jobs dan juga Steve Wozniak berhasil menciptakan Apple komputer 1 yang dimana dia itu memang masyarakat belum ada yang beli. Dia hanya menawarkan kepada toko yang kurang lebih itu 50 unit guys, yang dimana toko itu nggak bayar cash, dia bisa nyicil. Jadi Steve Jobs menawarkan, nih gua naruh dong di sini 50 unit, ntar lu bisa deh bayaran nyicil ke gua, dan itu habis guys. Hebat ya. Dan setelah itu akhirnya Steve Jobs menciptakan Apple komputer 2 yang dimana ini menjadi awal cikal bakal Apple booming dan berkembang sangat pesat. Dan di situ juga Steve Wozniak dan juga Steve Jobs membangun perusahaan yang bernama Apple Computer, yang dimana nanti perusahaan ini bakal menjadi perusahaan paling hebat guys, teknologi terhebat. Gue yakin mungkin sebagian besar dari kalian, lebih dari 90% pernah memakai produk Apple Steve Jobs, baik itu MacBook, iPad, iPod maupun iPhone. Bener gak? Karena gue juga pakai boy. Setelah itu Steve Jobs merasa ada sesuatu yang kurang guys di perusahaannya ini. Apa kira-kira ya? Dan akhirnya dia merekrut CEO Coca-Cola, si yang bernama Scully itu. Jadi si Steve Jobs ini merayu si Scully ini untuk masuk ke perusahaan Apple dengan bilang begini guys, apakah seumur hidup Anda akan terus menjual soda atau bergabung dengan saya di perusahaan Apple untuk membuat dunia menjadi lebih baik? Gara-gara omongannya itu, akhirnya dia bergabung ke perusahaan Apple. Memang Steve Jobs tuh kalau ngomong, wah hebat dah dia. Hebat banget dia gitu. Memang dia pada saat itu, Apple komputer itu diraguin sama banyak orang. Banyak banget orang yang raguin sampai mereka tahu kalau produknya itu berkualitas. Nah, pada saat perusahaan lagi berjalan dengan baik-baik aja, dan Steve Jobs dengan Apple komputernya dan juga Steve Wozniak, dia membuat sebuah Apple komputer yang bernama Macintosh. Jadi ini
berlayar gitu ya. Kalau yang Apple Computer 1 kan cuman kayak ketik semacam kayak gitulah. Kalau ini Macintosh ini yang berlayar guys. Jadi Macintosh itu produk salah satu produk unggulan Steve Jobs ya. Nah, pada saat dia lagi berjaya-jayanya, perusahaannya berjalan dengan ya cukup baik lah ya, tiba-tiba ada kabar yang tidak menyenangkan bahwa Steve Jobs ini harus ditendang dari perusahaannya sendiri dan memilih, dan petinggi-petinggi perusahaan Apple itu, karena kan di perusahaan tuh, walaupun ibaratnya gue punya perusahaan, gue pasti punya namanya direksi yang menentukan siapa pemimpin di perusahaan ini, walaupun gue pemiliknya, karena mereka juga punya saham di situ, jadi mereka juga punya kepemilikan guys, bukan gue doang. Sama seperti Apple Computer seperti itu. Jadi gak cuma Steve Jobs, karena kan yang nanamin model bukan Steve Jobs doang. Di situ kan ada petinggi-petinggi perusahaan juga, direksi utama, yang memang direksi besar ini mempunyai kepemilikan saham, sebagian besar saham di Apple Computer. Jadi mereka berhak menentukan bahwa CEO-nya tuh mau si ini kayak gitu guys. Karena memang mereka nilai pada saat itu Macintosh itu kurang bagus ya, maksudnya produknya agak gagal gitu loh, karena something wrong gitu ya, karena sesuatu yang salah, mungkin entahlah bagaimana pemikiran si direksi ini, akhirnya mereka mengganti Steve Jobs dengan si Scully itu untuk bergabung di Apple Computer. Lu bayangin, lu ngebangun itu dari lu muda, terus udah gitu lu ditendang dari perusahaan lu sendiri. Sedih guys, kaki di kepala di kaki, nangis, sedih semua di situ. Tapi karena memang Steve Jobs ini orang yang jenius, pada saat itu dia memberi Computer Next dari sutradara film terkenal yang ada di Amerika dan merubahnya menjadi perusahaan animasi kayak misalkan Toy Story, yang film ikan tuh apa, Memo gitu, itu produksinya si Steve Jobs guys, komputernya Steve Jobs. Jadi perfilman kartun Amerika tuh maju pesat pada saat itu. Dan pada saat itu juga ini kejadiannya setelah beberapa tahun si Steve Jobs ditendang dari Apple Computer ya. Pada saat si Steve Jobs maju dengan perusahaan barunya Pixar, kan Next, dia membeli Next ya, perusahaan Next diganti dengan perusahaan Pixar itu, besutan Steve Jobs yang bisa menggebrak perfilman dunia animasi. Melihat Steve Jobs seperti itu, petinggi Apple ini gemeter guys. Mereka kalah bersaing dengan Microsoft, dengan IBM, dia kalah saing perusahaannya, karena memang otak, ibaratnya kalau misalkan komputer itu CPU-nya tuh si Steve Jobs, jadi dia yang mempunyai gebrakan-gebrakan hebat tuh si Steve Jobs. Jadi pada saat itu Apple mengakui bahwa memang Steve Jobs ini orang yang sangat jenius guys. Setelah itu mereka merayu Steve Jobs untuk bergabung dengan Apple dengan membeli perusahaannya Steve Jobs yang bernama Pixar ini. Dan akhirnya setelah dirayu sekian lama, Steve Jobs mau bergabung lagi dengan Apple. Disinilah kebangkitan Apple hingga sekarang. Pada Steve Jobs balik lagi ke Apple itu bentar lagi tuh bangkrut guys. Udah mau bangkrut Apple tuh, karena memang penjualannya tuh merosot parah dan kalah saing dengan Microsoft, kepunyaannya si Om Bill Gates. Pada saat itu Steve Jobs meminta bantuan kepada Bill Gates untuk memberi pendanaan kepada Apple Computer. Loh, kok saingan minta pendanaan sama saingannya lagi? Karena dengan seperti itu, hanya itu cara yang bisa menyelamatkan Apple guys dari kebangkrutan. Karena dengan akhirnya si Bill Gates ini ngasih kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 triliun rupiah pada saat itu, kalau memang diuangin ya, kalau dirupiahin kurang lebih segitu, dengan mempunyai preference saham Apple pada saat itu. Nggak tahu ya kalau mungkin Bill Gates mempunyai pemikiran sendiri kenapa dia bakal ngasih pinjem Apple itu uang agar bangkit lagi. Mungkin ada strategi tertentu dalam dunia bisnis yang mungkin memang gue juga kurang paham ya, kenapa dia bisa memberikan pinjaman kepada si Steve Jobs ini. Nah guys, dengan pendanaan si Bill Gates ini, akhirnya Apple sedikit demi sedikit bangkit dan mengeluarkan produk-produk baru. Mungkin memang beberapa produk Apple nggak semuanya itu sukses ya guys. Ada beberapa produk yang gagal, tapi itu benar-benar ketutup sama produk-produk sukses si Apple ini.
sampai dia menciptakan namanya iPhone atau iPhone 4S gitu loh. Dan juga dia menciptakan MacBook Air dan juga iPad dan juga iPod yang mungkin dikenal oleh seluruh dunia. Kalian tahu guys, setiap Apple mengeluarkan produk baru di Amerika itu mereka rela antri sampai panjang lebar tuh, mereka rela banget antri karena ingin memakai produk Apple yang sangat bagus pada zaman itu ya. Memang sih kalau produk Apple itu baik di zaman dulu atau mungkin di zaman sekarang itu memang benar-benar bagus, kualitasnya tuh nomor satu. Jadi si Steve Jobs ini tidak hanya menciptakan sebuah produk digital, tapi juga dia pengen menanamkan seni di dalam produk tersebut hingga bisa dikenal banyak orang dan juga bisa bermanfaat buat orang banyak guys. Apple ini memang mungkin harganya mahal, tapi kan karena memang kualitasnya juga sangat baik guys. Hingga akhirnya Steve Jobs tuh karena memang kesuksesan Apple ini, dia akhirnya mengakuisisi ExxonMobil. Dia mengakuisisinya, itu merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar dan juga paling berharga di dunia ini guys. Kalian harus tahu bahwa Steve Jobs pada saat itu mempunyai kekayaan sebesar 70 triliun rupiah dari Apple dan juga ExxonMobil ini guys. Pada saat itu 70 triliun rupiah itu bukan uang yang sangat banyak, kadang aja banyak ya, mungkin kalau saat ini 3 kali lipat kali ya, mungkin bisa 3 kali lipatnya hitungan mata uangnya, karena kan memang selalu terjadi inflasi ya di setiap tahunnya. Nah pada tahun sekitar tahun 2000-an gitu ya, Steve Jobs ini ternyata terserang oleh kanker guys, kanker pankreas yang menyebabkan dia harus cuti beberapa bulan dari Apple, dari perusahaan Apple. Dari mana dia cuti ini karena dia pengen melakukan operasi transparansi hati. Cuman memang namanya kanker ya pasti kan balik lagi. Akhirnya dia terlihat banget sangat kurus guys, sangat kurus. Padahal dia tenar, kaya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Karena memang Steve Jobs ini merupakan sosok jenius di abad 20. Dia emang sosok yang jenius banget guys. Bayangin dia bisa menciptakan produk Apple yang mungkin sekarang produknya udah sangat mendunia. Siapa sih orang yang nggak tahu Apple? Dia juga gimana ya, kalau kita pakai Apple pasti gengsi kita naik, bener gak? Kan Apple yang dilihatin bukan depannya tapi belakangnya, bener gak? Kalau lu nenteng iPhone nih pasti belakangnya yang dilihatin bukan depannya, bener gak? Hebat ya guys namanya Steve Jobs itu. Karena penyakitnya ini Steve Jobs akhirnya berhenti dari perusahaan Apple karena memang setelah dioperasi itu dia tidak membaik karena kankernya itu terus menggerogoti tubuhnya. Karena kalau udah kanker tuh udah bahaya banget guys, jadi resiko kematiannya tuh tinggi banget. Mungkin karena sesuatu hal ya dia bisa sampai sakit kayak gitu. Nah pada tahun 2011 sebelum produk barunya meluncur, akhirnya Apple dan juga dunia itu sangat bersedih karena Steve Jobs meninggal guys. Tepatnya pada 5 Oktober tahun 2011, beberapa hari sebelum produk terbarunya itu keluar. Dan setelah beberapa hari juga setelah dia mengakuisisi si ExxonMobil itu guys, pada tahun 2011. Jadi kurang lebih umurnya 56 tahun ya, karena dia kan kelahiran tahun 1955 sampai tahun 2011 pada saat dia meninggal. Di saat dunia membutuhkan orang-orang yang terbaiknya, orang-orang terbaik yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik, masyarakat dunia ini kehilangan sosok Steve Jobs yang memang dia seorang visioner di abad 20. Dia bisa melakukan banyak hal dengan kejeniusannya. Dan ini sangat banget menyiksa masyarakat dunia, termasuk masyarakat Amerika, yang dimana dia disebut dengan kayak semacam Thomas Alva Edison di abad ini guys, karena pemikiran-pemikiran yang jeniusnya dan yang majunya. Steve Jobs ini pernah punya kampanye yang bernama Think Different, yang dimana kampanye ini membuat Apple sangat terkenal gitu guys, dan juga produknya makin laris di pasaran, yang dimana dia bilang intinya seperti ini: hanya orang-orang yang berpikir gila yang bisa membuat dunia menjadi lebih baik.
Jadi orang itu berpikiran berekspektasi seperti orang-orang yang tidak berpikir sebelumnya guys. Dia berpikiran maju 10 tahun, 15 tahun kemudian dia bakal jadi apa, bakal seperti apa, dunia bakal bagaimana. Itu yang maksudnya Steve Jobs itu. Karena kalau Steve Jobs berpikir hanya seperti orang-orang biasa, Apple nggak mungkin nggak akan kayak sekarang guys gitu. Seperti sekarang tuh nggak mungkin. Karena Steve Jobs selalu berpikir berbeda dari yang lain dia mempunyai visi misi yang sangat hebat ya. Memang dia dalam bekerja juga benar-benar kerja keras. Dia sampai bilang dia mau tidak mempunyai hobi apapun selain bekerja, karena hobinya tuh nggak banyak. Yang dia suka hanya bekerja dan bekerja. Tapi kalian bisa lihat kan gimana Apple sekarang. Siapa di dunia ini yang nggak tahu Apple? Produk bergengsi dan juga perusahaannya menjadi perusahaan paling bernilai, termasuk 10 perusahaan paling bernilai di dunia guys. Gimana dibayangin coba. Karena memang Steve Jobs meninggal ini, akhirnya si Apple ini kehilangan sosok kapten terbaiknya untuk melakukan pelayanan Apple menuju ke depan. Banyak banget sih guys kisah menarik dari si Steve Jobs ini mungkin, tapi ini gua rangkum ya biar nggak terlalu panjang juga. Jadi pesan dan kesan dari cerita sekarang ini, kita nggak boleh menyerah guys dalam kondisi apapun. Karena Steve Jobs itu bukan orang kaya, dia nggak punya modal pada saat mau buat Apple komputer pertama, nyari sana sini, nggak ada yang mau modalin. Akhirnya dia ketemu sama satu orang yang memang mau mendanai penelitian si Apple pertama ini guys. Dan setelah itu akhirnya Apple pun mengeluarkan produk pertamanya dan sukses besar hingga saat ini guys. Sampai iPhone 13 Pro Max ya. Dari iPhone 4S. Dan juga dari Apple komputer pertama sampai ke sekarang. Hebat ya Om Steve. Gue terinspirasi banget dan gue bener-bener sedih karena gue tahu banget perjalanan hidupnya guys. Gue benar-benar sedih banget karena gue mikir kapan gue kira-kira bisa seperti Om Steve yang sukses dan juga pantang menyerah dan tetap semangat guys. Ya mungkin sekian aja video gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang berlebihan, mohon dimaafin. Mudah-mudahan ini bisa menemani waktu luang kalian aja ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.